Yang perlu Anda lakukan saat ini adalah praktekkan apa yang sudah Anda pelajari. Jangan tunda Anda untuk melakukan praktek, karena dengan praktek Anda bisa mendapatkan feedback. Dan dengan praktek itu Anda bisa lebih sukses lagi. Ayo rekrut dan semangat pagi! Selamat datang di training MEP yang kedua. Apa kabar Bapak Ibu semua yang luar biasa? Di training MEP yang kedua ini kita akan membahas tentang RAMP. Rekrut, Activate, MEQ, dan Promote Up. Masih ingat tentunya terkait dengan tugas seorang manajer. Yang pertama adalah building team. Yang kedua adalah developing team. Yang pertama, untuk building team, Anda perlu melakukan apa? Yang perlu Anda lakukan adalah rekrut dan melakukan aktivasi. Sementara untuk mendevelop tim Anda butuh membuat MIQ lebih banyak lagi di tim Anda. Dan tentunya mempromosikan manajer-manajer yang ada di tim Anda semua. Building team. Membangun tim agar dapat memiliki orang-orang yang bekerja sama dengan Anda dan bisa sukses bersama Anda. Caranya seperti apa? Dengan cara rekrut dan melakukan aktivasi atau activate. Nah, sekarang kita bicara tentang rekrut. Rekrut itu apa? Rekrut adalah proses awal untuk membangun tim dengan mengajak orang lain untuk bergabung dan bekerja sama dengan Anda semua. Nah, kita akan membahas nih, mengapa kita harus melakukan rekrut. Yang pertama adalah karena kita ingin membantu orang lain. Ya, dengan membantu orang lain kita menjadi lebih bijaksana. Yang kedua adalah meningkatkan penghasilan. Dan yang ketiga adalah menunjang karir Anda. Oke, sekarang siapa saja yang perlu direkrut? Tentunya Anda sudah punya bayangan siapa saja yang akan Anda rekrut. Mulai dari ibu rumah tangga, kemudian karyawati, mahasiswa, atau orang-orang yang memiliki jiwa muda. Itu perlu Anda rekrut. Nah, di mana saja Anda bisa melakukan recruiting tersebut? Anda bisa mencari satu tempat yang di sana banyak orang berkumpul. Ya, bisa di kafe, di restoran, ada komunitas, ada di media sosial. Sekarang banyak banget ya di media sosial. Kemudian yang berikutnya ada di perumahan, kemudian di kendaraan umum, dan di sekolahan. Dan itu semua menjadi target market dari proses rekrut yang Anda akan lakukan. Lalu, kapan bisa merekrut? Merekrut itu ternyata bisa kapan saja. Nah, apa yang perlu disampaikan ketika Anda melakukan proses recruiting? Yang pertama adalah 5 sumber penghasilan. Dan yang berikutnya adalah jenjang karir. Semua itu adalah peluang bisnis yang ada di Tupperware. Tentunya Anda bisa mempresentasikan bagaimana penghasilan yang Anda dapatkan di Tupperware. Dan tentunya buat mereka itu tertarik dengan efek wow yang bisa Anda berikan kepada mereka semua. Apa yang perlu Anda sampaikan ketika lagi ngobrol melakukan proses recruiting? Tentunya adalah dengan bergabung di bisnis Tupperware, mereka bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Dengan penghasilan itu, mereka bisa membantu orang-orang di sekelilingnya, keluarga, sahabat, atau siapapun. Yang berikutnya adalah waktu yang sangat fleksibel. Karena kita bisa menentukan sendiri kapan kita mau rekrut, kapan kita mau jualan, dan tentunya bisa jualan juga dari rumah dengan sosial media yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan diri. Di Tupperware, semua training, development, coaching, dan lain sebagainya semuanya gratis. Dan itu kualitasnya luar biasa. Berikutnya adalah Activate. Bagaimana mengaktifkan sales force yang Anda miliki. Apa itu Activate? Activate itu adalah bagaimana kita mengaktifkan sales force yang kita miliki untuk terus aktif di bisnis ini. Caranya seperti apa? Caranya adalah libatkan mereka untuk ikut di assembly, baik secara online maupun offline. Kemudian ikuti how to start,
ya, di awal ketika mereka bergabung di bisnis ini, mereka akan mengikuti program tersebut. Kemudian mereka bisa memilih apakah menjadi member atau menjadi business builder. Yang berikutnya, ketika sudah menjadi business builder, yang perlu dilakukan adalah ikuti training produk, kemudian training how to sell, dan training untuk merekrut. Dan semua training itu dilakukan secara online. Setelah melakukan Activate, tugas Anda sekarang adalah developing team. Mengembangkan tim agar mereka bisa meningkatkan karir ke title yang lebih tinggi lagi. Caranya seperti apa? Dengan ikutkan ke program MIQ. Yang berikutnya adalah ikuti untuk promote up. Dan berikut adalah tips agar konsultan Anda bisa naik ke title yang lebih tinggi lagi, yaitu mengenal anggota tim Anda. Yang perlu Anda perhatikan apa? Rencana pengembangan tiap orang tentunya berbeda. Agar tepat sasaran, perlu mengenal masing-masing individu dalam tim. Maka perlu diketahui yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan tim. Yang kedua, sumber motivasi tim. Ketiga, gaya belajar anggota tim. Kemudian tombol sensitif atau biasa dikenal dengan hot button perlu Anda temukan. Yang berikutnya adalah kehidupan di luar pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah apa impian dari karir jangka panjang tim Anda tersebut. Dengan Anda bisa mengetahui itu semua, Anda bisa mengenal lebih dekat lagi ke tim Anda dan building tim akan menjadi lebih powerful. Apa yang perlu Anda lakukan setelah Anda mengenal tim Anda dengan sangat baik? Yang perlu Anda lakukan adalah melakukan mapping, melakukan pengelompokan. Bagaimana cara mengelompokkannya? Yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah coba cek skill dari tim Anda itu seberapa besar. Ada yang mungkin skillnya bagus banget, ada yang rendah. Ada juga dari sisi will-nya atau keinginan atau motivasinya. Ada yang keinginannya tinggi, ada yang keinginannya rendah. Nah, dengan kemampuan Anda mengelompokkan ini, melihat skillnya yang tinggi siapa, yang rendah siapa, will-nya, motivasinya yang tinggi siapa, yang rendah siapa, Anda bisa mengelompokkan ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah arahkan atau direction. Kita bisa memberikan arahan untuk orang-orang baru yang ada di tim Bapak Ibu semua. Yang berikutnya adalah melakukan coaching, melakukan mentoring atau support ke tim Anda. Dan yang terakhir adalah melakukan pendelegasian atau delegation. Dan semua itu bisa Anda lakukan sebagai seorang leader untuk membuat tim Anda lebih perform lagi. Dan untuk melakukan pengembangan tersebut, Anda bisa memilih beberapa strategi pilihan pengembangan. Yang pertama adalah training. Training itu dilakukan ketika ada yang kurang terkait dengan kompetensi dari tim Anda, maka Anda bisa lakukan training. Bagaimana kalau kurang komitmen? Maka yang perlu dilakukan adalah coaching. Kemudian kalau kita ingin memberikan saran, ingin memberikan bimbingan kepada orang yang skillnya masih rendah, masih baru, maka Anda perlu melakukan mentoring. Dan ketika ada persoalan hidup yang mereka alami dalam kehidupan mereka dengan koridor tertentu, Anda bisa melakukan konseling. Tetapi saran saya ketika Anda tidak punya skill untuk melakukan konseling ini, Anda tidak boleh melakukan hal tersebut. Cukup training, coaching, dan mentoring. Lalu setelah Anda melakukan pengelompokan, melakukan development yang Anda lakukan dengan rutin, apa yang perlu Anda lakukan sekarang? Yang perlu Anda lakukan adalah memantau, memonitor hasil pengembangannya. Semua hasil pengembangan, baik itu training, coaching, mentoring, ataupun counseling, ataupun BPM harus dicatat dengan rekaman yang sangat detail dan lengkap. Karena ini akan membantu Anda untuk bisa memonitor dan mengevaluasi mereka semua. Dan semua proses pengembangan itu bisa dilakukan secara online maupun offline. Baik melalui Zoom, pakai video call, dan lain sebagainya, Anda bisa lakukan itu.
Atau kalau sudah memungkinkan untuk bisa lakukan itu dengan tatap muka, Anda juga bisa melakukan dengan tatap muka. Dengan melakukan pengembangan yang tepat sasaran, maka konsultan dapat segera checklist MIQ dan segera promote up. Nah, setelah itu semua kita dapatkan hari ini, kita akan masuk ke tahapan call to action-nya atau tindak lanjut dari training ini apa. Yang pertama adalah buat mapping kekuatan dan kelemahan tim Anda. Kemudian yang kedua adalah lakukan pengembangan pada tim sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian foto dan rekam hasilnya dan kumpulkan ke kantor DB dan SLD Anda semua. Kerjasama tim yang bagus akan bisa mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Dan ketika Anda membangun tim, Anda bisa mewujudkan mimpi Anda tersebut. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai bertemu di MEP yang ketiga. Dan semangat pagi!